Materi Tauhid episode ke-31 masih tentang bab takut kepada Allah. Insya Allah kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang takut kepada Allah itu tentang takut dalam hal Tauhid ya. Bab kitab Tauhid takut itu terbagi menjadi berapa Mirzam? Tiga. Satu takut karena takut naluri ya, takut kepada hal-hal yang menyeramkan, menakutkan, membahayakan, ular, musibah, itu takut naluri dan hukumnya boleh, nggak apa-apa selama tidak menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah yang sifatnya wajib. Kedua, takut karena Allah. Ini takut memaksiati Allah, takut menzolimi orang lain karena nantinya akan dihisab di hari kiamat. Yang ketiga adalah takut yang sifatnya adalah ketundukan total. Dan ini takutnya sifatnya adalah takut ibadah. Adapun takut ibadah hanya boleh kita serahkan kepada Allah. Kalau seseorang takut versi ibadah kepada selain Allah, ya misalnya takut kepada Nyi Roro Kidul dan sebagainya, dengan rasa takut seakan-akan si Nyi Roro Kidul bisa menimpakan bencana tsunami dan sebagainya, maka ini jadinya takut yang sifatnya syirik akbar. Jadi harus hati-hati ya. Takut sama setan, ini Ustaz Firanda menulis di kitab ini, di kitab beliau ya, di salah satu paragrafnya, takut kepada setan, hantu berubah bentuk serem, itu takut yang naluri, itu nggak apa-apa, halal ya. Ini Ustaz Firanda ngomong kayak gitu, nulis gitu di bukunya. Tapi kalau misalnya si setannya udah nyuruh kita sujud dan sebagainya, maka di sini udah nggak boleh kita takut kayak gitu. Jadi harusnya seorang yang beriman tuh gini, ketika ngelihat setan berubah bentuk jadi yang menyeramkan, apa sih setan yang paling nyeremin? Masa biasa aja sekarang, alhamdulillah ya, setelah udah gede mah nggak terlalu pocong yang menyeramkan gitu kan, kita takut, wah takut. Giliran pocongnya bilang sembah aku, langsung kita keplak gitu ya, keren gitu ya. Ketika kita takut naluri ya kita takut, tapi ketika setannya nyuruh nyembah, langsung kita tiba-tiba imannya naik gitu, langsung ditakol aja itu si setan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita takut sama setan, ingat jangan sampai takut versi ibadah, yakni takut tunduk total, merasa si setan bisa ngasih musibah, tsunami dan sebagainya. Oke, kalau takut sama seremnya doang, bikin jantung deg-degan gitu ketika dia tiba-tiba muncul, senyum-senyum sendiri gitu ya. Nah, itu takut yang sifatnya wajar. Oke, bismillah. Ini tangan kanan. Di era 2024 masih ada yang ngira ini tangan kiri loh, masih. Dikirain itu cuma main-main, ternyata beneran gitu. Nah, ada yang masih ngira minum pakai tangan kiri itu padahal kanan. Oke, baik teman-teman, kita buka kajian ini ya. Kita kajian Tauhid insya Allah di bulan Ramadan. Masya Allah pertemuan awal kita di bulan Ramadan tahun 2024 Masehinya. Dan kita belajar ilmu Islam, dan ini adalah hal yang sangat-sangat besar banget keutamaannya. Bahkan lebih besar pahalanya daripada mempelajari sholat tarawih. Lebih besar pahalanya daripada amalan-amalan sunnah ya, karena ini termasuk ilmu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedikit review teman-teman, orang-orang yang lebih memilih untuk gak taat kepada Allah gara-gara dia gak kuat dengan ejekan manusia, maka hakikatnya mereka lagi lari dari korek api menuju apa? Bangunan api. Bahasa simpelnya, kalau Arizal misalnya AA gak mau ikut-ikutan mabok, ketika teman-teman pada mabok tapi AA gak mau mabok nih, lalu kemudian karena AA diejek terus, ayo dong mabok, dasar kamu pengecut, bencong dan sebagainya. Akhirnya karena AA sakit hati diejek-ejek kayak gitu, udahlah gue mau mabok aja biar mereka pada tutup mulut. Hakikatnya ketika Arizal minum,
pada saat itu juga Ariza lagi lari dari korek api menuju bangunan api. Karena ejekan manusia itu ibarat korek api, kecil. Tapi ketika kita berani melakukan yang haram demi manusia senang sama kita sebenarnya lagi lari kepada azab Allah. Dan ingat ya, orang-orang yang gak mau ngedeketin Islam, gak mau mempelajari Islam, gak mau taat sama aturan Allah gara-gara kata mereka gak enak. Kalian tahu gak, ada salah satu ustadz terkenal kondang. Dan ustadz ini pernah ketemu sama Ustadz Syafiq Reza Basalama, pernah dinasehatin tentang masalah musik. Dan ustadz ini walaupun masih bermusik, tapi beliau menerima nasihat dengan baik. Beliau juga dengar dengan mata kepala sendiri, ngedenger telinga kepala sendiri ya. Bahwasanya di kajian beliau mengharamkan menggambar termasuk patung dan sebagainya. Rahimahullah, beliau kecelakaan tunggal dan udah meninggal ya. Terkenal ustadznya, nggak perlu sebut siapa ustadznya. Nah, anaknya yang kemarin bikin film main sama anjing itu, dia sempat ngeluarin statement ketika ada yang komen, kamu kan anak ustadz, kok kamu kayak gitu sih, nggak dekat sama agama. Jawabannya begitu sangat disayangkan. Saya nggak siap harus banyak debat ketika saya ngedeketin agama, kurang lebih gitu. Kalau saya terlalu dekat sama Islam, terlalu banyak mempelajari Islam, nanti saya debat masalah agama terlalu banyak. Bro, kita ketika nggak mau ngedeketin Islam dengan alasan takut terlalu banyak debat di dalam Islam, Allah akan bikin kita debat dalam perkara yang remeh-temeh. Lihat orang-orang, ketika kita sangat menyayangkan ketika orang yang mempelajari Islam banyak debat ya dalam perkara fikih dan sebagainya, debatnya sengit gitu, bukan debat yang isinya ilmu, yang penuh kesantunan. Kayak zaman dulu kan ulama, Masya Allah ya, keren, Imam Syafi'i sama imam satu lagi itu debat masalah fikih dengan sangat santun. Beres debat, apa yang terjadi? Dua-duanya gak ada yang menang. Beres debat, Imam Syafi'i akhirnya ngikut pendapat lawannya, dan lawannya ikut pendapat Imam Syafi'i. Coba jadi tukeran pendapat ini ya. Lihat, sangat beradab banget dalam masalah debat. Dan Allah takdirkan memang dalam masalah fikih kita beda pendapat, dan ini salah satu cara Allah untuk membuat kaum muslimin dewasa. Ini kan bukan miniatur ya. Ketika kita melihat perbedaan pendapat dalam masalah fikih bisa membuat kita dewasa, ini akan membuat kita menjadi masyarakat yang legowo gitu lah. Ketika ada perbedaan pendapat, dan ketika benar-benar salah, bagaimana cara nasihati dengan lemah lembut, itu poin penting. Salah satu hikmah Allah menjadikan fikih, ulama beda pendapat, bahkan pendapat antara satu dengan lain itu bisa benar, bisa lebih benar, gak selalu salah dan benar, tapi bisa benar dan bisa lebih benar gitu, atau bisa juga antara benar dan salah, bisa juga ya. Dan itu kejadian di zaman Nabi SAW. Dua sahabat yang dua-duanya ijtihad, yang satu gak sholat asar sampai masuk di waktu maghrib, yang satu sholat asar di tengah jalan. Nggak mau sampaikan detailnya kayak gimana, pokoknya ada perintah Nabi SAW yang dua kelompok sahabat memahaminya beda, dan Nabi SAW diem, tidak menyalahkan keduanya. Dan ini membuktikan ini salah satu hikmah besar Allah menjadikan fikih di dalam Islam beda-beda pendapat agar kita toleran dan kita belajar dewasa, teman-teman. Nah, ketika kita, saya nggak mau belajar Islam, nanti ribet, banyak beda pendapat, saya takut jadi pokoknya capek deh mempelajari agama, nanti beda pendapat, nanti tengkar mulu. Allah akan bikin kita jadi suka tengkar sama hal-hal yang sangat remeh-temeh. Lihat betapa kalau kalian ngelihat ya fanpage-nya One Piece, Naruto, terus Full Metal Alchemist atau apalah, nggak nonton yang begituan. Itu teman-teman di kolom komentarnya orang-orang debat tuh sampai bener-bener debatnya tuh sengit. Debat sengit banget, debat sampai bener-bener kelihatan gontok-gontokan, marah-marahan. Begitupun dalam masalah tim supporter sepak bola, saling gelut sampai ada yang saling membunuh walaupun itu oknum. Karena ketika kejadian ada yang dibunuh, itu tim yang pembunuhnya, bukan tim pembunuhnya, orang oknum yang ada di pendukung yang membunuh itu sangat mengingkari gitu. Ya, sangat mengingkari, itu dasar kita nggak boleh kayak gini, ini nyawa manusia sangat berarti kayak gitu lah. Tapi intinya lo mau lari dari Islam gara-gara ngerasa mempelajari Islam nanti ribet, nanti Allah bikin kita ribet sama yang lain, dan ribetnya benar-benar gak ada nilainya. Kalau kita mempelajari Islam, fikih misalnya, kemudian kita beda pendapat,
dan kita wah sampai meres otak untuk bagaimana melawan debat kita, tapi dengan santun, dengan argumentasi dalil, maka ketika kita debat kita dapat pahala mengamalkan firman Allah di surah An-Nahl, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah kepada mereka dengan cara yang terbaik. Walaupun konteksnya untuk non-muslim, ini ngedebat non-muslim, tapi ini berlaku juga kalau kita lagi debat masalah fikih dan sebagainya dengan santun, itu dapat pahala kita. Coba denger debatnya Syekh Asim Al-Hakim dengan Dr. Abu Amin Nabila Philips. Ini dua guru Arizal nih, Dr. Abu Amin Nabila Philips dan juga Syekh Asim Al-Hakim. Ya, Dr. Abu Amin Nabila Philips dan Syekh Asim Al-Hakim. Syekh Asim Al-Hakim malah ketemu langsung, anaknya ke beliau juga pertanyaannya waktu di Soreang gitu. Dan Dr. Abu Amin Nabila Philips sama mempelajari 4 kitab beliau, ya. Itu teman-teman, debat. Dia itu debatnya keren banget. Syekh Asim Al-Hakim terpojok oleh Dr. Abu Amin Nabila Philips gitu ya. Dua-duanya suka ngejokes ini. Coba didengar debatnya Dr. Abu Amin Nabila Philips dengan Syekh Asim Al-Hakim tentang masalah kafir atau enggak orang yang ninggalin sholat. Itu keren asli, ngakak karena ngelihat bagaimana kedua ulama besar ini kocak dalam penyampaiannya tapi tetap ilmiah dan santun gitu. Sangat luar biasa. Ketika lagi debat tuh dapat pahala. Para supporter Syekh Asim dan supporter Syekh Abu Amin Nabila Philips juga dapat pahala ketika mereka mendengarkan majelis debat yang penuh adab ini. Gitu. Jadi ingat ya, jangan takut mempelajari Islam. Takutlah kalau kita jauh dari Allah, jauh dari agama ini. Ya, jangan bilang saya nggak mau mempelajari Islam karena takut banyak debat. Nanti Allah bikin kita debat dalam hal yang lain, dan itu na'udzubillah, kehancuran sekali teman-teman. Sangat hancur kalau kita kayak gitu. Baik, sebelum menyampaikan materi takut kepada Allah yang mudah-mudahan bisa lebih dalam, ingin sedikit membahas tentang tadabbur. Dan kita sampai di ayat Nabi Ya'qub berkata, Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Berkatalah Nabi Ya'qub, sesungguhnya kepergian Yusuf dengan kalian untuk main itu membuat hatiku sedih. Ya, dan aku takut Yusuf bakalan dimakan oleh serigala sedangkan kalian lengah. Kepergian kalian bersama Yusuf membuat hatiku sedih, dan aku takut Yusuf dimakan serigala saat kalian lagi lengah. Mau nanya, ini kejadiannya Yusuf udah pergi atau belum saat Nabi Ya'qub ngomong gitu? Belum pergi. Biasanya kita sedih tuh atas musibah yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Ya udah, belum terjadi gimana mau sedih gitu. Aku sedih karena besok aku mau kecelakaan. Kan gak nyambung ya gak sih? Gak nyambung. Tapi di sini ada kalimat yang luar biasa di mana Nabi Ya'qub berkata, aku sedih dengan kepergian kalian. Itu adalah kepekaan seorang ayah. Dan sang ayah ini, yaitu Nabi Ya'qub, sudah berempati dan membayangkan apa yang akan terjadi kalau seandainya kecelakaan. Dan membayangkannya aja udah sedih. Dan ini adalah kasih sayang yang besar dari seorang ayah, teman-teman. Yang mana biasanya yang kayak gini tuh ayah atau ibu? Ibu. Maka di sini ada ajaran penting. Kita kalau jadi ayah harus punya rasa seperti Nabi Ya'qub. Yaitu kita ngebayangin gimana kalau misalnya anakku kayak gini. Dan itu ngebuat kita jadi sedih. Aduh, kalau anakku sampai kecelakaan, sampai sakit, itu bikin aku sedih. Dan ingat, rasa sedih atas musibah yang menimpa pada seorang hamba itu landasannya adalah karena kasih sayang. Dan ketika kita sayang atau sedih gara-gara musibah yang menimpa saudara kita akan disayangi oleh Allah. Makanya ketika kita nangis ya karena seseorang kena musibah, muslim atau secara umum manusia ya, muslim ataupun non muslim, itu kita dapat pahala karena rasa kasih sayang kita tersebut. Dan di sini ditekankan ayah yang biasanya tegar, tapi di sini ayah begitu sayang sama anaknya. Ini jadi pelajaran buat kita agar kita kelak kalau jadi ayah harus kayak gitu. Jadi ayah yang tegas, jadi ayah yang berwibawa, jadi ayah yang kokoh, jadi ayah yang punya pendirian, tapi harus juga jadi ayah yang punya sisi kelembutannya. Yang rasa kelembutan tersebut membuat kita jadi sayang kepada anak, terus membayangkan kalau mereka terkena musibah kayak gimana. Dan itu bukan dalam rangka kita suuzon kepada takdir Allah, tapi dalam rangka membesarkan rasa sayang kita kepada anak kita. Bisa dipahami teman-teman? Biasanya di Quran disebutnya sedih dulu atau takut dulu?
takut dulu. La khaufun alaihim walahum yahzanun, la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Biasanya takut dulu baru sedih, tapi di sini Allah sebutkan rasa sedih dulu. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Aku sedih kepergian kalian dengan Yusuf. Wa akhafu, baru aku takut. Dibalik sama Allah ya. Dan itu sering loh, Allah sering di dalam firman-Nya terkadang takut dulu baru sedih atau sedih dulu baru takut. Kadang Allah menyampaikan tentang orang tua dan anak. Allah lah yang memberi rizki kepada kalian dan anak-anak kalian. Tapi di ayat yang lain Allah lah yang memberi rizki kepada anak kalian dan juga kepada kalian. Dan itu tuh ada tafsirnya. Kenapa Allah mendahulukan ngasih rizki ke anak dulu di ayat ini, tapi di ayat ini mendahulukan ngasih rizki kepada siapa? Orang tua dulu. Itu tuh ada tafsirnya. Dan ini yang hebat. Ini yang jarang dipelajari dalam tafsir biasanya. Tapi ini banyak dipelajari di kitab-kitab tafsir yang di dalamnya ada tadabbur juga. Dan itu jarang. Jarang ulama tafsir yang sekalian membahas tentang tadabbur juga tuh jarang. Jarang banget. Tapi nanti mudah-mudahan kita bahas sampai ke yang kayak gitu. Tapi di sini ingat, poin terpentingnya adalah sebagai seorang ayah, miliki rasa empati, miliki rasa kasih sayang, miliki rasa kelembutan kepada anak laki-laki kita. Walaupun anak laki-laki harus kita bimbing biar kokoh, biar kuat, tapi rasa kelembutan kepada anak laki-laki itulah yang nantinya akan mengajarkan mereka punya sisi kelembutan. Yang nantinya anak kita jadi tahu bagaimana cara bersikap dengan bijak. Karena kalau cuma tegas doang, nggak ada lembutnya, nantinya yang ada malah jadi otoriter, tukang ngatur. Tapi kalau ada kelembutannya, dia akan bijak, pas banget. Itu untuk ayat ini. Dan ayat selanjutnya teman-teman ya, wa akhafu ayyakulahu dzib wa antum anhu ghafilun. Dan aku takut kalian serigala memakan Yusuf pada saat kalian lagi lalai. Nah, ingin ngebahas dari sisi lebih generalnya, yaitu apa yang mendorong Nabi Yakub untuk akhirnya melepas Nabi Yusuf. Tahu nggak kalian apa yang mendorong Nabi Yakub akhirnya melepas Nabi Yusuf? Padahal kan tadi bilang takut ya, sedih kalau Nabi Yusuf dimakan serigala, takut dimakan serigala, sedih dengan kepergian kalian. Tapi kok ujung-ujungnya dilepasin? Kira-kira kenapa? Tahu? Nabi Yakub di satu sisi emang takut kalau kejadian apa-apa sama Yusuf. Tapi di sisi lain, Nabi Yakub pun ingin kakak-kakak Nabi Yusuf bisa akur sama Yusuf gitu. Selama ini Nabi Yakub melihat dari keseharian kalau kakak-kakak Nabi Yusuf itu kayak menghendaki keburukan buat Yusuf. Tapi sebagai ayah, ingin gak anak-anaknya akur semua? Ingin. Maka disitulah rasa antara ingin menjaga Yusuf dengan ingin juga agar kakak-kakaknya berubah. Oh mungkin kalau aku ngelepas mereka sekarang, kali ini aja, kayaknya mereka gak bakalan lagi berbuat buruk ke Yusuf deh. Kayaknya mereka akan insaf deh. Itu yang mendorong Nabi Yakub untuk akhirnya melepaskannya. Dan ternyata keputusan itu adalah keputusan yang salah, yang keliru. Walaupun kita ngelihat hikmahnya ya. Setelah kejadian ini hikmahnya banyak banget. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari sini teman-teman. Tentu kita nggak mencela Nabi Yakub sebagai nabi. No way. Nabi Yakub nabi. Ya. Tapi kan ada keputusan yang sifatnya manusiawi. Ya. Ada keputusan yang berdasarkan wahyu. Kalau itu nggak mungkin salah. Ada juga keputusan yang sifatnya manusiawi. Ya. Makanya Nabi SAW dulu ketika para sahabat mengawinkan antara kurma dengan kurma, terus Nabi SAW bersabda, kayaknya gak usah dilakuin kayak gitu deh. Gagal panen tuh sahabat akhirnya. Karena ketika beliau nyuruh itu bukan berlandaskan wahyu pada saat itu, tapi berdasarkan pendapat beliau pribadi. Akhirnya beliau menyampaikan yang intinya, kalau aku memutuskan atas keinginanku pribadi, maka aku cuma manusia biasa. Tapi kalau misalnya itu dari Allah, maka ya udah harus dipatuhi gitu. Tapi pada umumnya setiap yang Nabi SAW lakukan itu adalah wahyu dari Allah. Ya, kecuali kalau ada indikasi kalau itu bukan wahyu tapi pendapat beliau pribadi, dan itu sangat jarang terjadi kok, sangat jarang. Jadi kalian gak usah bingung, jangan-jangan hadis ini adalah hadis beliau pribadi bukan dari Allah. Enggak, jangan kayak gitu, enggak. Defaultnya kalau Nabi ngelakuin sesuatu pasti dari Allah. Titik. Itu titik. Kecuali kalau ada indikasi kalau itu bukan wahyu. Ya, seperti Nabi SAW suka semangka. Itu bukan wahyu tuh.
ya, suka semangka. Beliau suka pakai jubah. Itu bukan wahyu, tapi itu adalah kesukaan pribadi beliau, ya. Oke teman-teman, dari kisah Nabi Yakub yang akhirnya ketika beliau melihat nih kakak Nabi Yusuf udah sering berbuat buruk kepada Yusuf, kelihatan dari kesehariannya, dan sekarang Nabi Yakub berharap dengan diizinkan main akan berubah sikap kakaknya Nabi Yusuf kepada Yusuf. Ternyata keputusan beliau meleset, prediksi beliau meleset, dan akhirnya ketika sudah masuk, udah main, apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf? Apa? Dibuang. Dan kakaknya Nabi Yusuf datang balik ngebawa baju yang udah berlumuran darah. Darah apa? Darah kambing. Nabi Yakub tahu nggak itu tuh bohong? Tahu. Nabi Yakub itu penciuman beliau tajam banget. Bahkan ketika Nabi Yusuf itu masih perjalanan berapa ratus atau berapa ratus kilometer, baju Nabi Yusuf ketika dibawa sama kafilah, nanti di ending story-nya itu kafilah masih jaraknya berapa ratus kilometer, itu Nabi Yakub udah bisa mencium bau Nabi Yusuf. Apal baunya Nabi Yusuf? Ya ini bau kambing, kelihatan beda banget kan? Nabi Yakub tahu. Tapi pada saat itu teman-teman, apa yang diucapkan Nabi Yakub sih? Apakah Nabi Yakub bilang, kalian bohong, kalian dusta, aku tahu bau Yusuf, ini bau kambing? Apa ngomong gitu? Enggak. Nabi Yakub cuma mengatakan, fasoberun jamil, aku hanya akan sabar aja. Nabi Yakub tahu tuh, tahu itu bohong kakak-kakaknya, jelas banget. Cuma Nabi Yakub nggak bisa minta bantuan ke siapa lagi. Nabi Yakub udah sangat tua, sedangkan anak-anaknya semuanya melawan beliau. Dan kalau misalnya Nabi Yakub malah marah, takutnya malah Benjamin kena juga. Akhirnya Nabi Yakub mengatakan fasoberun jamil. Nah teman-teman, di sini ada pelajaran penting, yaitu satu, sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, seorang mukmin itu tidak akan terjatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Dan ini pelajaran penting. Ketika kita berhadapan dengan orang, kita tidak dituntut untuk menjadi selalu pemaaf kepada mereka, terutama yang udah melakukan keburukan kepada kita. Terus ada yang bilang, tapi kan orangnya udah taubat. Masalah taubat urusan dia dengan Allah. Dan Allah Maha Pengampun. Tapi kita kan gak Maha Pengampun. Makanya suka lucu Ariza ketika ada orang yang mau maafin temennya terus ngomong kayak gini, Allah aja Maha Pemaaf, masa aku gak maafin kamu? Lah kebalik itu analoginya. Kalian pernah ngedengar gak kalimat kayak gitu? Allah aja Maha Pemaaf, masa aku gak maafin kamu sih? Loh kok gitu sih? Salah bro. Ya Allah Maha Pemaaf karena emang Allah Maha Pemaaf. Kamu, aku kan orang. Ketika ada orang yang bertobat, atau ada orang yang udah pernah terlanjur zolim ke kita, lalu dia bilang kalau dia berubah, kita punya hak 100% untuk gak percaya sama dia. Karena kita sudah terlanjur disakiti. Masalah dia udah tobat itu urusan dia dengan Allah, Allah terima. Oke, kalau misalnya dia udah tobat, ngaku tobat, oke kamu udah tobat silahkan. Tapi itu hakku untuk gak lagi menerima kamu, untuk jadi teman dekatku lagi. Itu hak kita teman-teman. Karena Nabi SAW bersabda, seorang mukmin tidak akan terjatuh ke dalam lubang 2 kali. Dan kita apalagi menghadapi akhir zaman di mana banyak banget orang-orang yang taubat palsu, hijrah palsu, maka tidak ada salahnya ketika kita bersikap lebih waspada dengan orang. Walaupun dia ngakunya udah taubat. Ada hubungan dengan utang piutang, dengan uang. Udah kita minjemin gak dibalik-balikin, terus dia bilangnya udah taubat, sekarang saya mau mulai berusaha, terus dia minjem lagi, udah stop. Di antara yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis ini adalah, kalau misalnya ada orang udah minjem ke kalian duit, terus dia udah terkenal gak ngembaliin, lalu dia bilang dia mau berubah, tapi belum dikembaliin duitnya ke kalian, tapi dianya minta lagi duit lagi, jangan dikasih pinjem lagi, udah jangan nambah problem. Urusan dia, itu problem dia. Tapi kita jangan mau dimasukin ke dalam masalah lagi yang akhirnya kita jadi nyesel gitu. Tafsir dari hadis tadi, sabda Nabi SAW, seorang mukmin tidak akan terjatuh ke dalam lubang 2 kali. Itu maksudnya seorang mukmin tidak akan terjatuh ke dalam musibah yang sama 2 kali, baik musibah dunia maupun musibah akhirat, kata para ulama. Musibah dunia contohnya apa? Ya teman-teman nyakitin kita. Walaupun dia udah kelihatan tobat, tapi gak ada salahnya kita untuk gak nerima dia lagi. Stop aja mulai sekarang.
Masih banyak pilihan lain. Kayak Arizal nih, berapa kali AA disakiti ketika AA ngebantu orang-orang yang nggak mampu, ya yang nggak mampu, yang miskin lah kalau bahasa kasarnya. AA bantu abis-abisan, keluar puluhan juta buat mereka, tapi ujung-ujungnya malah nyakitin hati. Apa salahnya sekarang Arizal untuk stop? Dan sekarang kalau Arizal mau ngebantu, AA kasih syarat. Kan kalau AA ngasih syarat beda ya kalau kayak gitu ya. Jadi ada pengikat. Apa salahnya? Itu boleh kok. Pemberian bersyarat tuh boleh menurut banyak ulama. Maka dengan kayak gini, Arizal nggak akan tersakiti lagi hatinya, gitu. Kalau dulu der-deran ngasih ke orang miskin, kemudian udah terserah ini buat kamu, tapi ujung-ujungnya nyakitin hati. Sekarang Arizal nggak kayak gitu. Sekarang lebih selektif. Ngasih tapi ada syarat, kamu harus gini. Dan itu lebih enak. Itu lebih enak. Dan ini pelajaran penting teman-teman yang Allah ajarkan secara tidak langsung dengan ayat-ayatnya. Yakni pertama, tadi pelajaran pertama apa? Kita harus jadi orang yang ayah yang lembut ke anak, gitu ya. Empati, berusaha untuk berpikir ke depan, gitu. Memikirkan apa yang bakal terjadi kepada anak kita, sambil tentunya tetap tawakal kepada Allah juga, sambil minta ke Allah, sambil ikhtiar yang terbaik. Kedua, kita jangan jatuh ke lubang dua kali. Ketika kita udah ngelihat ada potensi-potensi buruk, mending stop aja. Ya nggak usah kita nyoba-nyoba, barangkali dia berubah. Masalah dia berubah itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kaitannya dengan interaksi dengan saya pingin yang ideal. Saya nggak mau nyoba-nyoba lagi kayak dulu, udah capek. Itu aja. Lihat begitu indahnya Allah mengajarkan pelajaran-pelajaran ini lewat ayat-ayatnya yang nggak bisa kita ambil kecuali kalau kita merenunginya gitu. Ya, Masya Allah. Nah teman-teman, sekarang akan membahas tentang karena bab takut kepada Allah sebenarnya udah beres pekan lalu ya. Begitupun dalil-dalilnya. Sekarang lebih pengen mendalamin lagi ya, sekitar 15 menit ke depan. Gimana sih caranya supaya kita takut sama Allah? Takut kepada Allah itu porosnya sama, pondasinya sama, yaitu takut kepada azabnya. Oke? Takut kepada azabnya. Dan dari takut kepada azabnya inilah akhirnya bercabang. Takut gak diterima amal, takut ditolak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, takut jatuh ke dosa lagi, takut ini. Tapi semuanya intinya porosnya sama, yaitu takut kepada apa? Azab Allah. Bisa dipahami poin ini? Ya. Takut kepada azab Allah, takut kepada nerakanya, itu adalah pondasi atau poros yang akan membuat kita jadi gak bermaksiat kepada Allah. Saling terkait satu sama lain. Nah, apa sih yang bisa ngebuat kita jadi lebih besar rasa takutnya kepada Allah? Yang paling penting adalah teman-teman sering-sering merenung dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan azab. Dan juga sering merenungi bagaimana kondisi orang-orang yang memaksiati Allah. Walaupun sama ujung-ujungnya pembahasannya tentang azab lagi. Kita renungi bagaimana yang Allah lakukan kepada kaum yang sangat kuat, kokoh. Yang mana Allah tidak menciptakan manusia sekokoh mereka, yaitu kaum Ad. Bagaimana kaum Ad yang begitu gagahnya dihancurkan oleh Allah dengan elemen paling lembut di alam ini, yaitu apa? Udara. Udara, elemen paling lembut. Tapi ternyata itu mematikan manusia terkuat di muka bumi, kaum Ad. Dan aku gak ngerti gitu, gak ngerti. Travel, umroh. Please, mungkin ini akan ada yang ngedengerin rekamannya, atau mungkin kalian akan ada yang menjadi bos travel umroh, bisa aja ya mungkin ya. Please, kalau kalian jadi bos travel umroh, lalu kalian umroh ke Mekah, terus habis itu jalan-jalan ke Madinah, please, kalau misalnya ada tambahan jalan-jalan ke negeri-negeri lain, jangan pilih negeri-negeri yang dihancurin oleh Allah. Gak ngerti, suka ada umroh plus ziarah ke kaum Ad, ke kaum Samud. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian masuk ke kampung orang-orang yang menzolimi diri sendiri, artinya kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah, kecuali dalam kondisi menangis. Kalau misalnya kalian datang ke kota Sodom misalnya, ngelihat bebatuan kayak gitu, itu kalian jangan datang untuk foto-foto, selfie, ngelihat, mempelajari arsitektur, apa namanya? Arsitektur benar. Nah, pokoknya mempelajari tentang gitu-gitunya, bukan.
mempelajari tentang arkeologi atau apanya dari sisi itunya, bukan teman-teman. Kalian datang ke sana untuk merenung bagaimana kekuasaan Allah untuk menghancurkan mereka. Bagaimana Allah kirim ke kaum Sodom itu batu yang bernama, udah jadi kayak radar, udah jadi kayak rudal radar, yang peluru yang ngikut aja gitu. Rudal ya, udah jadi kayak rudal. Jadi itu setiap batunya bernama, kata Allah, musawwamatun 'inda rabbik. Itu batunya bernama, ada namanya sehingga tepat sasaran. Lihat bagaimana ketika mereka lari kemana, pokoknya lari kemanapun yang mereka bisa, tapi tetap aja batu itu mengenai mereka dan mereka hancur. Lihat bagaimana kekuasaan Allah. Kita nggak punya tempat lari dari siksa Allah kecuali kepada Allah aja. Coba kita renungi bagaimana kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah. Kemudian setelah kita merenungi, teman-teman, misalnya kalian datang ke sumurnya kaum Tsamud. Pas ngelihat sumurnya terus kalian tuh nangis, ya Allah. Ini unta malah dibunuh di sini, ya Allah. Padahal mereka minta mukjizat, tapi setelah dikasih mukjizat malah dibunuh itu untanya yang merupakan mukjizat. Bahkan aku sering melihat tanda-tanda kekuasaan-Mu, ya Allah, yang ada di alam ini, yang ada juga di dalam firman-Mu. Tapi aku sering berpaling dari ayat-ayat-Mu, ya Allah. Maafkan diriku. Harusnya gitu kalau kita lagi datang ke kaum yang udah dihancurkan oleh Allah. Terus kalian coba merenung, nangis. Makanya di surah Al-51, teman-teman. Kalau kalian mempelajari surah Az-Zariyat, itu bagian akhirnya powerful banget, bikin nangis, teman-teman. Itu bagian akhir surah Az-Zariyat. Itu kan Allah menceritakan tentang kaum yang dihancurkan, kan? Kaum Tsamud, kaum Fir'aun, kaum Ad. Kemudian setelah Allah menceritakan kaum yang dihancurkan, Allah sebutkan apa? Fafirru ilallah. Larilah, taubatlah kepada Allah. Kembalilah pada Allah setelah Allah ngasih tahu tentang kaum yang dihancurin seperti ini. Kaum ini yang dihancurin, kaum ini yang dihancurin, kaum ini yang dihancurin. Bahasa kita aja gini, kalian mau lari kemana lagi sih? Ini kaum-kaum yang telah melakukan tindakan maksiat yang sangat banyak. Dan mereka berusaha lari kemanapun, tapi mereka nggak punya tempat lari. Kecuali kepadaku saja. Maka larilah kepadaku, larilah kepada Allah. Allah sebutkan, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Itu perenungan pertama yang harus kita lakukan agar rasa takut kita kepada Allah semakin besar, teman-teman. Merenungi kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah. Di surat 53 An-Najm. Surat 53 An-Najm. Ketika Allah berfirman tentang kaum yang dihancurkan, apa endingnya? Kalau tadi kan larilah kepada Allah, ya. Kalau di surah 53 Allah berfirman apa? Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Nikmat Tuhan kalian yang mana lagi yang kalian ragukan, kata Allah. Lihat koneksinya antara surat 51 dengan 53. Kalau di surat 51, ketika Allah membicarakan tentang kaum yang dihancurkan, ujung-ujungnya apa? Allah bilang, larilah kepada Allah, tobatlah pada Allah. Sedangkan di surat 53, setelah Allah membicarakan tentang kaum yang dihancurkan, Allah berfirman apa? Nikmat Tuhan mula yang mana lagi yang kalian ragukan. Dan ini ada korelasi yang sangat penting, teman-teman, yaitu apa? Ketika seseorang sering mensyukuri nikmat-nikmat Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, maka dia akan semakin timbul pula rasa takutnya kepada Allah. Kebayang gak sih? Malunya dia ketika Allah dia maksiati, dia banyak mengkhianati Allah, tapi Allah terus kasih nikmat. Kebayang gak? Kan biasanya kita malu ya kalau orang baik ke kita tapi kita jahat ke dia, ya gak sih? Ada orang baik banget ke kita, kita jahat tapi dia baikin terus, kita lama-lama malu. Nah lihat, baik, surat 53 dan 51 itu korelasinya deket banget. Di surat 53 Allah menceritakan tentang kaum yang dihancurin, lalu Allah ngingetin tentang nikmat-nikmatnya. Sedangkan di surah 51 Allah ingetin dengan kaum-kaum yang dihancurin, terus Allah berfirman, kembalilah kepadanya, kepada Allah. Maka kalau kita mau tobat pada Allah, kalau kita mau istighfar ke Allah, kalau kita mau makin besar rasa takutnya kepada Allah, sering-sering merenungi nikmat-nikmat Allah. Kemudian nyadar diri, ya Allah, aku banyak maksiat, tapi Engkau terus memberi aku nikmat. Aku sering gunakan mataku untuk bermaksiat padamu, tapi aku masih tetap bisa melihat indahnya alam ini, ya Allah.
Aku sering gunakan telingaku untuk maksiat, tapi aku masih bisa mendengar indahnya suara azan, suara ayat-ayatmu yang dibacakan, ya Allah. Suara takbir. Aku masih sering menggunakan kakiku untuk bermaksiat kepadamu, untuk melangkahkan ke tempat yang haram. Tapi engkau masih memberi aku kemampuan untuk melangkahkan kakiku ke tempat amal soleh, ya Allah, ke masjid, ke majelis ilmu. Oh, itu teman-teman, dengan kita sering merenungi nikmat Allah, sekaligus kita juga merenungi siksa Allah, kita akan bertambah rasa takutnya untuk mengkhianati Allah. Itu pasti. Pasti teman-teman. Poin selanjutnya yang akan membuat kita semakin takut kepada Allah adalah ingat dengan su'ul khotimah. Dan ingat juga dengan dihapusnya amal-amal hamba. Dulu para ulama sangat takut melakukan dosa yang menyebabkan amal mereka terhapus. Karena itulah kenapa mereka lebih sering diem gitu, gak banyak ngomong. Karena mereka takut ucapan mereka membuat amal mereka terhapus. Di antara hadis yang terkenal, lihat bagaimana dalam hadis Sahih Muslim ada dua saudara, yang satu ahli ibadah, yang satu tukang maksiat. Kemudian si ahli ibadah ini ngomong ke tukang maksiat, demi Allah, Allah gak akan ampuni dosamu. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika si ahli ibadah ini ngomong ke tukang maksiat, demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosamu, dua-duanya di hari kiamat, setelah mereka berdua mati, di hari kiamat Allah akan berbicara kepada ahli ibadah. Siapa yang berani mendahului diriku atas hambaku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni dosanya. Terus Allah berfirman kepada ahli ibadah, apa kata Allah? Kamu amalnya aku hapus, sedangkan dia dosanya aku ampuni. Allahu Akbar. Serem teman-teman. Jangan-jangan kita ngelakuin amal yang dengannya amal kita, jangan-jangan kita melakukan suatu perbuatan yang karenanya amal kita dihapus. Dan itu banyak teman-teman, banyak. Dulu Umar bin Al-Khattab, karena beliau setengah nyadar, teriak di hadapan Nabi SAW saat perjanjian Hudaybiyah. Dan itu para sahabat dalam kondisi shock. Tentunya kita nggak memvonis Umar murtad ya, no way, enggak, sama sekali enggak. Cuman di situ kita bisa paham bagaimana kagetnya para sahabat Nabi SAW yang udah pergi berbondong-bondong mau umroh, pas mau nyampe ke Mekah dihadang sama orang-orang musyrik, kemudian gak boleh umroh, harus balik lagi pulang ke Madinah. Kebayang gak kalian perjalanan jauh 1 bulan misalnya, bawa tanpa kendaraan ya, karena kalian jalan cuman pakai ya, kendaraan unta atau apalah yang kayak gitu. Pas sudah mau umroh gak jadi, disuruh pulang. Kemudian disuruh nanda tanganin perjanjian yang secara lahiriah semua perjanjian itu merugikan kaum muslimin. Umar kaget sampai ngomong, ya Rasulullah, engkau Rasulullah kan? Kata Umar. Ya, aku Rasulullah. Kita di atas kebenaran kan, mereka di atas kebatilan kan. Sampai Umar marah ke Nabi SAW, tapi lebih ke kaget sih, kaget ya, bukan jangan bilang marah lah, kaget. Kemudian Umar curhat ke Abu Bakar, ternyata Abu Bakar membela Nabi SAW. Nah, setelah beres kejadian itu, kemudian beberapa waktu kemudian Umar melihat bagaimana perjanjian Hudaybiyah yang awalnya kelihatan merugikan kaum muslimin, taunya ternyata perjanjian Hudaybiyah itu sangat menguntungkan kaum muslimin dan sangat membantu penyebaran dakwah Islam. Di situ Umar nyadar kesalahannya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar banyakin memerdekakan budak, sedekah, minta maaf ke Nabi SAW karena nyadar kesalahan beliau. Itu para sahabat itu terbiasa mengintrospeksi diri sendiri, gak merasa diri hebat. Itu dalam satu kisah yang terkenal ya, walaupun kisah ini menurut sebagian kalangan derajatnya dhaif, tapi kita tahu kalau kisah sahabat, apalagi bukan kisah yang berkaitan dengan hukum, ini sangat bagus untuk diceritakan. Itu Umar bin Al-Khattab teman-teman, ketika udah jadi khalifah, beliau kan sering patroli ya. Ketika patroli, Umar ngedengar ada seorang tabi'in atau seorang sahabat yang lagi sholat tahajud lalu membaca surah At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur, sampai kepada ayat inna azab rabbika lawaqi',
ma lahu min dafi'. Itu ketika Umar ngedenger ada yang lagi tahajud lalu ngebaca inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan terjadi, ma lahu min dafi', gak ada seorang pun yang bisa menolak azab Allah. Itu Umar ngedenger itu langsung gemeteran. Bayangin badan Umar yang gede gemeteran. Setelah gemeteran Umar langsung nyender di tembok. Dan beliau jatuh sakit selama 1 bulan. Gara-gara ngedenger azab ayat tentang neraka, teman-teman. Sering-seringlah kita, satu, biar rasa takut kepada Allahnya naik, kita sering mengingat nikmat-nikmat Allah. Setelah mengingat nikmat-nikmat Allah, ingat juga dengan kaum yang dihancurkan. Kemudian kita korelasikan dengan diri sendiri. Lihat bagaimana nikmat yang Allah kasih ke kita sering kita gunakan untuk maksiat, tapi Allah gak mencabut nikmat tersebut. Bahkan masih ngasih kita hidayah untuk bisa kembali kepadanya, taubat padanya. Itu kita coba hadirkan di hati, teman-teman. Kemudian tadi tambahannya coba kita ingat dengan bahayanya melakukan dosa-dosa yang membatalkan amal, ya. Kemudian kita juga sering-sering menghayati tentang bagaimana su'ul khotimah. Orang-orang yang su'ul khotimah tuh serem banget. Dimana ketika meninggal, para ulama menyampaikan bahwasanya ketika sakaratul maut itu seperti buah yang berduri yang ditarik dari telapak kaki pelan-pelan ke atas, teman-teman. Itu ditarik pelan-pelan tuh, buah duren aja ditusuk dari telapak kaki kemudian ditarik ke atas pelan-pelan. Lihat, rasakan atau bayangkan gimana rasa sakitnya. Dan itulah yang terjadi ketika sakaratul maut. Seperti itu. Dan yang menakutkan adalah kalau bagi orang yang beriman, rasa sakit sakaratul maut itu adalah penggugur dosa. Tapi buat orang-orang yang suka maksiat, rasa sakaratul maut itu adalah azab. Dan sambil ngerasain beratnya sakaratul maut, bukannya mereka ingat sama Allah dan taubat, tapi yang ada adalah mereka malah ingat dengan maksiat-maksiat masa lalunya. Karena itu Ibnu Qayyim menyampaikan dalam kitab beliau, lihat bagaimana ada orang-orang yang ketika menjelang matinya disuruh ngucapin la ilaha illallah tapi malah nyanyi. Ada juga yang bilang mau zina, ada juga yang bilang saya pingin mabok, ada juga yang bilang lagi judi, aku pingin judi. Terus mati dalam kondisi itu. Bisa nggak kita matinya dalam kondisi taat kita? Sedangkan ngaji aja kita sehari paling banter 1 jam. Dan kesia-siaan dan maksiat kita berjam-jam lebih banyak. Lalu kita ngarepin husnul khotimah. Subhanallah. Marilah teman-teman kita sering-sering doa ke Allah, ya. Dan bagaimana pahala bagi orang-orang yang takut kepada Allah, terutama pas lagi sendirian. Itu ada di surat ini sebagai penutup, ya. Surat Al-Mulk. Allah berfirman, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yaitu Allah, dalam kondisi lagi sendirian, bil ghaib, artinya menurut penafsiran sebagian ulama bil ghaib maksudnya Allah gak kelihatan. Menurut penafsiran yang kedua, pas dia lagi sendirian. Ulangnya, terjemahan simpelnya gini, sesungguhnya orang-orang yang ketika lagi sendirian, gak ada orang yang ngelihat, tapi dia takut kepada Allah, maka bagi mereka ada pahala dan ampunan yang besar, kata Allah. Pahala dan ampunan yang besar. Dan di surat Ar-Rahman juga Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah karena keagungan Allah, bagi mereka ada 2 surga. Kemudian di surat yang lain banyak banget keutamaan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Maka hadirkanlah rasa takut itu kepada Allah, ya, atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dan semoga dengan gitu kita jadi semakin bertakwa, gak berani maksiat. Dan jangan lupa, ya, doa ke Allah. Karena penting kita bisa takut kepada Allah karena Allah yang nolong. Dan Allah nolong ketika kita berdoa kepadanya. Oke, itu aja dari Ariza, teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Yang paling bisa menambah rasa takut kita adalah sholat yang khusyuk. Sampaikan ini hadis terakhir. Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman, aku tidak akan mengumpulkan 2 rasa takut atas hambaku dan 2 rasa aman. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia,
maka akan aku buat dia aman di hari ketika aku kumpulkan hamba-hambaku. Dan barang siapa yang merasa aman dari siksaku di dunia, maka akan aku buat dia takut di hari dimana aku kumpulkan hamba-hambaku. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, kalau kita sekarang sering takut kepada Allah, itu nanti di akhirat kita jadi aman, nyaman, tentram. Tapi kalau di dunia kita sering ngerasa aman dari siksa Allah, nanti di akhirat kita jadi orang yang paling takut. Pokoknya berbanding kebalik aja. Maka sering-seringlah jadi orang yang takut sama Allah di dunia ini. Karena nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang paling nyaman, paling tentram hidupnya. Oke, seperti itu. Baik, sebagai penutup buat tanya jawab mungkin ada 8 menit sampai jam 10 lebih 5 insya Allah. Yang punya pertanyaan boleh tentang materi. Kalau misalnya di luar materi nanti lihat dulu ya. Oke, silakan, ada yang mau nanya? Oke. Kalau orang tua punya utang, apakah utangnya itu wajib dilunasi anaknya? Maka jawabannya, anak hanya wajib melunasi utang orang tua dari harta peninggalan orang tua. Orang tua punya utang 1 miliar dan orang tua punya warisan cuma 500 juta. Ya kalau kayak gitu berarti 500 juta itu semuanya harus dipakai buat bayar hutang orang tua. Lalu sisanya hutang orang tua yang 500 juta sisanya itu bukan kewajiban anak. Ya, tapi doakan kepada Allah, doakan orang tua agar Allah melunasi hutangnya, maka di hari kiamat nanti akan dilunasi hutangnya oleh Allah. Kalau memang di dunianya sang ayah udah berusaha untuk membayar. Adapun kalau di dunianya sang ayah ini memang gak berusaha untuk bayar hutang, ya, malah terus minjem buat hal yang gak diperlukan, ya, bukan hal yang sangat urgen, dan akhirnya mati, maka di hari kiamat bisa dapat siksa, teman-teman. Akhirnya lain. Yes. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Ya, silakan. Kalau orang soleh itu kan pernah nyampein. Kalau apa? Pernah nyampein dulu kalau orang soleh itu bisa stres, depresi kayak gitu. Orang soleh bisa stres, bisa depresi, ya. Tuh. Kan Allah mungkin yang maknanya itu kalau wali Allah itu tidak ada bersedih hati, tidak khawatir. Itu gimana penjelasannya? Ya. Jadi pertama, rasa sedih. Pertama, nggak ada yang bertentangan antara firman Allah dengan hadis Nabi SAW. Oke, ya. Dan ketika kita misalnya mau ngelihat dari lahiriahnya aja, pasti akan bertentangan. Karena ketika Allah berfirman wali Allah tuh nggak akan sedih dan juga nggak akan takut, Nabi Muhammad SAW pernah takut nggak? Pernah. Saat beliau hijrah kan beliau takut dibunuh. Bahkan di surah Al-Anfal Allah menyebutkan Nabi SAW takhafuna ayyatakhatafakumun nasu fa'awakum. Engkau wahai Muhammad takut kalau manusia menyerangmu, menggempurmu. Lalu Allah yang menolongmu. Ya. Dan Nabi SAW pernah sedih gak? Wah, sedihnya beliau banyak banget. Ketika beliau ditinggal Abu Thalib, Khadijah, anak-anak beliau wafat semua kecuali Fatimah. Kan sedih. Apakah kita mau bilang, oh Allah gak sesuai firmannya dengan kondisi Nabi SAW? Beliau kan wali Allah, tapi kenapa beliau sedih? Kenapa beliau takut? Maka jawabannya gini, rasa takut yang dirasakan oleh wali-wali Allah itu gak akan sebanding dengan rasa nyaman yang akan Allah berikan setelahnya. Begitupun rasa tenangnya. Pokoknya rasa sedihnya itu pasti ada rasa sedih. Cuman gini ibaratnya ya, Milzam diciwit sama Arizam, ciwitnya cubitnya, setelah dicubit dikasih 1 triliun. Itu ciwitannya masih diingat-ingat gak Milzam? Enggak lah, kalau diingat-ingat itu orang macam apa itu ya. Milzam diciwit kemudian dikasih 1 triliun, yang diingat diciwitnya gitu. 1 triliunnya nggak diingat itu apa-apaan gitu. Nah, rasa sedih Nabi SAW, rasa sedih wali Allah, rasa takut yang dirasakan wali Allah itu pasti ada. Itu mah udah sunatullah, udah ketetapan Allah di dunia. Pasti orang tuh ngerasain sedih, ngerasain sakit. Bahkan dari orang yang hidupnya paling nikmat pun pasti ada rasa takut dan sedih. Seperti Firaun. Ya, orang paling enak, salah satu di dunia yang paling enak hidupnya, takut iya, sedih iya tuh Firaun. Ya, tapi rasa sedih dan takut itu sangat-sangat gak ada nilainya dibandingkan rasa tentram, rasa bahagia yang Allah kasih setelahnya. Bisa dipahami? Gini aja deh, Ahriza stres misalnya, depresi. Pas depresi, kemudian ingat pahala bagi orang-orang yang sabar dengan sakit mental
depresi itu luar biasa besar banget, yaitu surga. Itu aja udah bikin plong di dunia, apalagi pas mati. Giliran dicabut nyawanya tuh langsung malaikat ngasih kabar gembira, tidak akan sedih, tidak akan takut. Jadi kalau di dunia mah kita rasa senang kita masih kecampur sama sedih kan ya. Arizat senang dapat uang 1 miliar, tapi masih ada rasa sedih karena misalnya ada di antara anggota yang misalnya meninggal, anggota keluarga yang meninggal, sedih. Tapi ketika kita dicabut nyawanya, maka di saat itu pula rasa sedih itu udah dihilangin total, rasa takut dihilangin total sama Allah. Dan itulah manusia Allah. Kalau nggak salah ya di kajian Ustaz Nuzul Zikri, kalau nggak salah disebutin deh tentang surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau nggak salah itu disebutin di kajian Tazkiratus Sami episode ke-60-an, kata Ustaz Nuzul Zikri. Itu tafsir sebagian ulama adalah kondisi wali Allah yang tidak akan takut dan tidak akan sedih itu adalah kondisi di saat dicabut nyawanya oleh Allah. Karena ketika dicabut nyawanya oleh Allah, beneran itu rasa sedih dan takut itu udah dihilangin total. Ya. Seseorang pernah meninggalkan sholat, taubat sebelum masuk waktu subuh, apakah seseorang pernah meninggalkan sholat, taubat sebelum masuk waktu subuh, apakah puasanya sah? Sah puasanya, sah, insya Allah. Ya. Semisal kita mengalami perilaku buruk dari seorang teman, kita sudah menasehati tapi dia tidak berubah. Akhirnya kita menceritakan perilaku buruknya kepada teman-teman lain sebagai peringatan supaya mereka tidak jatuh ke lubang yang sama dan berhati-hati jika berinteraksi dengan dia. Apakah ini termasuk ghibah yang dihalalkan? Iya, ini termasuk ghibah yang dihalalkan ketika kita menceritakan keburukan orang lain yang bisa berpotensi membahayakan orang lain. Itu ghibah yang halal. Ya. Punten jika dulu orang tua pernah jengkel kepada adik karena tidak mau sholat sampai ngomong kamu nggak akan masuk surga. Seperti kisah ahli ibadah itu, bagaimana ya cara bertobatnya? Ya nasihati, Bu. Kita nggak bisa memvonis seseorang nggak bisa masuk surga selama dia masih hidup. Paling kalau mau ngomongnya gini, kamu nggak bisa masuk surga kalau kamu nggak sholat. Paling kayak gitu. Ya, jadi nasihatnya bukan memvonis langsung, tapi cuma ngasih statement. Benar kan? Kamu gak bisa masuk surga kalau kamu gak sholat. Ketika kita berpendapat ninggalin sholat adalah kekafiran, maka statement tersebut statement yang sahih. Tapi kalau bilang kamu gak akan masuk surga, kalau kayak gitu bahaya. Itu udah kalimat vonis. Gak bisa. Apakah seharusnya kita ibadah taat perintah Allah dan menjauhi larangannya semata-mata karena ia perintah agama saja, tanpa rasa harap dan takut, sehingga kita wajib taat saja tanpa ada perlu khauf dan roja? Nah jawabannya teman-teman, rasa takut, rasa harap itu harus berada di dalam hati seorang hamba. Tidak cukup ketika seseorang melakukan perintah Allah atas landasan ya gue ngelakuin karena ini perintah Allah, titik. Itu basicnya gitu. Kita ngelakuin perintah Allah karena ini perintah Allah. Tapi hal tersebut harus juga digabung dengan rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Karena ada orang-orang yang ngelakuin sesuatu atas landasan ya udah ngelakuin aja, dan di hatinya nggak ada dorongan apapun. Kayak misalnya ada bos yang nyuruh nggak ada rasa cinta ke bos, nggak ada rasa takut juga, nggak ada rasa harap. Bos nyuruh sesuatu terus ngelakuin aja secara spontan. Secara fisik ngelakuin, tapi di hati jadi nggak ada ibadah hatinya. Padahal ketika kita beribadah kepada Allah tuh, ibadah kita harus fusion. Apa fusion tuh? Gabungan antara ibadah lahiriah dan ibadah batin. Maka kalau kita lagi sholat, kita lakukan itu atas perintah Allah. Lalu pas kita lagi sholat juga, kita berharap cinta Allah, takut gak diterima ibadahnya, berharap diterima, berharap pahala dari Allah, berharap cintanya. Ya, termasuk pas lagi puasa. Emang puasa itu tidak diharuskan khusyuk. Kalau sholat kan khusyuk, kalau puasa khusyuk gimana? Tapi bisa loh puasa khusyuk, bisa. Ya ini sesekali teman-teman, ketika kalian misalnya di siang hari pas lagi lapar-laparnya, terus kalian ngomong ke Allah, ya Allah aku melakukan puasa ini, lapar ini karenamu ya Allah. Itu dapat pahala tambahan tuh ketika kita kayak gitu. Apalagi kalau sering, tiap jam bahkan kita bilang, ya Allah aku puasa karenamu ya Allah. Ya Allah sekarang aku lagi gak lapar ya Allah. Kan lapar mah sebentar ya. Lapar itu kondisi ketika gula darah kita lagi turun. Kemudian ketika gula darah lagi turun, maka mekanisme tubuh kita akan memutar insulin atau apa. Punten udah lupa ya. Akhirnya jadi gula darahnya naik lagi, jadi gak lapar lagi kan. Biasanya dalam sehari rasa lapar kita berapa menit sih?
5 menit paling ya, 5 menit hilang laparnya. 5 jam kemudian baru lapar 5 menit. Nah, ketika kalian lagi lapar, kalian bilang, ya Allah aku lapar demi mencari ridhomu. Pas lagi nggak lapar, ya Allah aku lagi puasa, aku nggak lapar, aku nggak haus, tapi aku tetap melakukan ini karenamu ya Allah. Nah kayak gitu, sering-sering ngomong ke Allah ya, karena dengan kita sering ngomong di hati kita kepada Allah atas ibadah yang sedang kita lakukan, itu membangun koneksi kita dengan Allah dengan lebih erat. Satu pertanyaan terakhir, maaf ini udah melewati ya. Kenapa Naren? Silakan Naren. Biasanya kan kalau Naren sholat berjamaah, kalau imamnya bacanya jelek, ngulang lagi ya. Nah, terus ada di mana kondisi Naren mau berjamaah, di sisi lain ada ustaz yang bacanya bagus sama yang enggak. Nah, yang maju malah yang enggak bagusnya. Terus Naren ikut maju di saf, cuma niatnya munfarid gimana? Ya, bagus. Ngulang atau niat munfarid aja? Ya, itu Obi kita belum share ya video Ustadz Aminur Baiz ya? Belum ya kayaknya. Nanti tolong Obi di-share ya. Robi ada di sini, Robi. PNJ ada? Nah, lagi nggak ada sih. Oh ada ya. Nah, nanti Obi kirim ya. Itu ada dari Ustadz Aminur Baiz. Kondisinya kalau kita bermakmum di imam yang bacaannya jelek, kan pilihannya yang paling pertama adalah mufarroqoh. Mufarroqoh di sini membatalkan sholat, langsung kita pulang. Tapi ada saatnya dimana ketika kita membatalkan sholat lalu kita pulang, bisa difitnah tuh. Ya, maka kita mufarroqoh, tapi mufarroqoh artinya memisahkan diri dari imam. Memisahkan dirinya cuma memisahkan niat berjamaahnya aja, tapi posisi kita masih di saf. Cuman gerakannya kita mirip-miripin sama imam demi mencegah mudarat, bukan untuk ria ini, tapi untuk mencegah mudarat. Tapi harus diingat, ketika kita niatnya udah berpisah dari imam, tapi masih ada di saf, ya Naren ya, maka kita wajib habis Al-Fatihahnya di rakaat 3 dan 4-nya. Kan kalau kita lagi berjamaah sama imam mah, ketika imam kecepatan Al-Fatihahnya lebih ngebut dari kita, dan kita gak sempet beres Al-Fatihah, imam ruku kita belum beres, kita langsung ruku aja boleh kan ya, kalau lagi berjamaah jadi makmumnya. Tapi karena tadi kita niatnya udah mufarroqoh nih, udah memisahkan diri dari imam, tapi kita kebetulan masih di saf yang sama, maka pada saat itu kalau rakaat 3 kita belum beres Al-Fatihah, imamnya udah ruku, ya harus diberesin Al-Fatihahnya gitu. Dan itu repotnya Rizal, kadang-kadang ketika imamnya super cepat dan tajwidnya buruk. Kalau tajwid buruk, bisa tadi, yaitu memisahkan diri dari imam tapi masih di saf. Tapi ketika kecepatannya luar biasa, pas rakaat ketiganya tuh baru Maliki Yaumiddin, imam udah ruku. Ya kan Rizal teh harus ngejar banget. Ada di posisi dimana baru beres Al-Fatihah ketika imam udah ruku kedua. Sujud kedua, dan itu udah parah banget. CCTV nanti akan enggak tuh ngeliatin Rizal ya, akan mudarat. Jadi pada saat itu langsung ngebatalin diri. Walaupun di situ emang dosa jadinya ya. Ketika ngebatalin sholat wajib itu dosa, dan istighfar ke Allah. Soalnya pada saat itu bingung banget gitu. Karena kalau nggak dibatalin mudarat, dibatalin juga dosa. Ya berharap kemudaratan dari membatalkan lebih kecil daripada kemudaratan dengan melanjutkan gitu. Mudah-mudahan dengan keterbatasan ilmu Rizal, bukan nyuruh kalian ngelakuin ini, tapi itu emang Rizal ya belum tahu kenapa gitu. Apa? Yang tentang itu kalau misalnya lagi Jumatan ya, nah terus imamnya jelek bacaannya, terus berubah jadi sholat mutlak, apakah harus ngulang Al-Fatihah? Nah kalau misalnya kita lagi Jumatan mah, di situ memang pernah dengar, walaupun tuh remang-remang, dulu pernah dengar kalau Jumatan tuh termasuk darurat, sehingga boleh sholat di belakang yang imamnya jelek dulu. Cuman Rizal nggak nge-save sayangnya tulisannya, jadi jadi nggak berani untuk berfatwa, nyampaikan fatwa itu. Jadi untuk sekarang mah Rizal nyari aman, kalau Jumatan imamnya jelek bacaannya, maka pada saat itu Rizal akan memisahkan diri dari imam, dan niat sholatnya mutlak 2 rakaat sendirian. Kemudian nanti pas di rumah ulang lagi sholat duhur, bukan sholat Jumatan. Itu yang Rizal lakuin sekarang. Kalau dulu nggak pernah ngulang, tapi pas ragu, dulu baca fatwanya dari mana ya, aku nggak di save, makanya sekarang jadi ngulang. Kalau duhur Jumatan jelek imamnya, niat dulu jadi sholat sendirian, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, lalu pas nyampe kosan, nyampe penginapan misalnya kalau lagi di luar kota, sholat duhur 4 rakaat atau 2 rakaat karena lagi safar di sana. Ya kalau misalnya di rakaat
rakaat 1 bagus bacanya, rakaat kedua jelek. Tapi itu harus diulang lagi nggak Al-Fatihahnya. Kalau dirubah jadi Rakaat 1 bagus, rakaat 2 jelek, kalau gitu ya nggak sah. Nggak sah si imamnya. Ya kita memisahkan diri dari imam ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok jam 5.30 biasa kajian ini ya, kajian apa? Kajian fikih insyaallah. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih yang udah sabar sampai semalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.